Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liman Hoeri Munandar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendemokan alat yang sudah saya buat. Ini namanya sistem switching dan monitoring PLTS berbasis IoT. Jadi, sistem monitoringnya sendiri itu memonitoring dari daya, arus, dan tegangan dari inverter yang menuju beban. Lalu sistem switchingnya itu sendiri yaitu perpindahan antara PLTS dan PLN itu kita bisa kontrol dari HP secara real time, dan juga ini sebenarnya dilengkapi juga dengan solar panel yang mana bisa men-tracker posisi matahari. Namun karena servo kurang kuat dan si kabel masih kekurangan kabel untuk koneksi ke sini, jadi nanti saya akan tampilkan bagaimana si solar tracker itu di akhir video. Itu dalam bentuk prototype. Yang ini ada Arduino Uno. Ini sebagai solar controlling solar trackernya. Lalu ada sensor DHT11. Ini juga sebagai sensor suhu. Lalu ada node MCU ESP8266. Ini sebagai mikrokontrol utama yang terkoneksi dengan WiFi. Nah, lalu sebenarnya perangkat utama dari PLTS itu adanya solar panel, lalu ada SCC, lalu ada inverter. Inverter ini terkoneksi ke baterai. Baterainya di belakang. Nah, saya akan demokan alatnya. Jadi aplikasinya seperti ini. Nah, ini kondisi saat belum terkoneksi ya. Saya akan play. Nah, ini terkoneksi. Karena ini menggunakan input PLTS, sehingga si relay yang ada di sini, ini bisa aktif. Ini di mode PLTS. Indikatornya lampu yang hijau ini akan menyala, berarti PLTS ini sedang hidup. Lalu lampu yang merah ini pertanda untuk adanya tegangan PLN. Saya akan hidupkan yang output yang nomor 1 ini. Nah, lampu hidup. Lalu saya matikan lagi nih. Ini koneksinya kan karena harus menggunakan internet, jadi kualitasnya pun tergantung dari kualitas internet yang ada di kita sekarang. Nah, lalu di sini kan ada indikator ini untuk menandakan bahwa terminalnya hidup walaupun tidak ada beban. Kita akan coba colok. Nah, jadi terminalnya hidup. Saya matikan lagi. Di sini ada sensor DHT11. Ini untuk sensor humidity, antara lain suhu dan kelembaban. Ini juga tampil di sini. Lalu ada RH-nya berapa. Nah, di sini juga ada tegangannya yang terdeteksi 223 volt. 223 volt. Ini dari tegangan PLTS. Saya akan hidupkan lagi yang lampu. Lampu di switch kedua. Nah, lampu hidup. Saya akan coba matikan yang PLTS-nya. PLTS-nya saya matikan. Nah, ini dia menggunakan inputan dari PLN saja. Ini indikasinya hanya lampu merah yang nyala, berarti PLN ada. Saya matikan yang switch nomor 2. Jadi yang ini namanya PZM 004T. Ini sebagai sensor arus dan juga tegangan, lalu dikombinasikan menjadi info daya juga. Jadi dayanya ada di sini. Kita hidupkan yang lampu di switch kedua. Nah, ini lampu ini sekitar 3 watt ya. Lalu untuk
Untuk sistem dari solar tracker ini walaupun ada di sini, namun karena keterbatasan dari wiring juga, nanti saya akan tampilkan bagaimana si solar tracker ini bekerja itu di akhir video dalam bentuk prototipe, karena ternyata servo yang saya beli ini kekuatannya kurang besar ya, jadi gerakannya cukup kasar. Nah, untuk kendali fisiknya itu ada di sini. Dan di sini itu ada SCC. Boleh mendekat. Di sini tuh ada SCC. SCC di sini untuk menampilkan si voltase, juga untuk mengatur bagaimana dari solar panel mencharger ke baterai ya. Jadi sehingga bisa diatur juga untuk voltase penuhnya berapa, lalu tegangan dari baterainya berapa. Lalu saat di mode PLTS hidup, di sini karena saya hubungkannya ke load, jadi saat baterainya di titik yang sudah ditentukan atau di voltase yang sudah ditentukan atau voltase yang rendah, dia akan mati sendiri dan mengubah ke PLN lagi ya untuk inputannya. Mungkin cukup sekian. Saya akan tampilkan, ini dia video yang solar trackernya. Nah, ini dia untuk mode otomatis pelacak posisi sinar matahari. Jadi ini solar trackernya 2 aksis. Kita ibaratkan flash ini adalah matahari yang terbit dari timur. Semakin siang dia akan semakin ke barat. Nah, seperti ini ya. Jadi solar panelnya nantinya itu bisa mengikuti pergerakan matahari. Namun di bulan-bulan tertentu matahari itu tidak tepat di antara khatulistiwa ya. Jadi beberapa derajat di antara khatulistiwa. Nah, jadi ini bisa mengikuti ya walaupun matahari tidak tepat di khatulistiwa. Seperti ini. Lalu ada mode manual. Nah, ini adalah mode manual. Kita bisa menggunakan switch yang ada di panel. Switch merah itu untuk mengganti antara manual dan otomatis, lalu switch hijau mengganti aksis, dan potensiometer untuk mengatur sudut. Seperti itu. Di sini ada 2 motor servo, yang satu untuk fungsi vertikal, satu lagi horizontal pergerakan. Nah, ini potensiometer kita coba untuk mengatur sudut. Lalu tombol hijau untuk berganti aksis. Nah, jadi sekarang yang aksis yang untuk horizontal. Seperti itu. Ini yang aksis vertikal. Nah, teman-teman, jadi seperti itu alat yang sudah saya demokan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran juga buat teman-teman yang menonton, khususnya sih pembelajaran untuk saya sendiri, karena ini pengalaman pertama untuk membuat sistem smart PLTS. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangannya di video ini. Saya akan tambahkan juga di kolom deskripsi tentang alat yang saya buat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.